Halo teman-teman Sobat Hunter, selamat beraktivitas dan selamat menjalankan tugas bagi teman-teman yang bekerja hari ini. Nah, di video hari ini saya ingin memberikan informasi sambil ngobrol santai ya soal beberapa pembahasan yang ingin saya sampaikan di video hari ini, karena saya hari ini tidak berfokus untuk membahas soal spek lengkap dari senapan angin, mulai dari harga, promo dan sebagainya. Tapi di sini saya ingin menjelaskan dan memberikan sedikit informasi mengenai teleskop senapan angin, sekaligus menjawab beberapa komentar yang masuk lewat channel YouTube-nya Panjasona Official, yang dimana kemarin kan saya pernah membahas senapan angin, teleskop senapan angin berbagai merek, berbagai ukuran yang saya bahas di episode sebelumnya. Itu ada beberapa komentar yang masuk memberikan tanggapan mengenai teleskop yang ukurannya kecil atau teleskop standar itu dengan kualitas yang kurang mumpuni. Padahal kalau dilihat dari segi bahan yang dipakai, terus kalau dilihat dari segi fungsi kegunaan, malah lebih efektif menggunakan yang teleskop kecil. Nah, hari ini akan saya bahas juga nanti mengenai rekomendasi teleskop yang mungkin bagi teman-teman yang pemula belum tahu sama sekali, bingung mau pilih teleskop seperti apa. Alangkah baiknya simak video ini sampai akhir. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Panjasona Official terlebih dahulu, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Coba langsung saja masuk ke detail videonya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah membahas mengenai teleskop senapan angin ya. Itu berbagai merek, berbagai ukuran, dan ini ada yang komentar masuk seperti ini. Saya bahas dulu ya. Nah, ini yang pertama itu ada komentar atas namanya Pengembara 3949. Tele standar bawaan dari toko itu habis di zero, dibawa berburu, suka geser. Nah, ingat Bor, ada harga, ada rupa. Nah, sebelum saya jawab ya, ini ada pertanyaan satu lagi, komentar satu lagi. Nah, ada atas nama akun YouTube-nya Joe Cupang ya. Ini 5438. Harga menentukan kualitas ya kawan. Saran pakailah tele tele minimal harga 1 juta, daripada murah ujungnya beli lagi dan beli lagi. Nah, ini saya ingin menjawab berdasarkan produk yang ada di Panjasona Official ya. Dan mungkin teman-teman yang pemula atau mungkin yang baru bergabung ya, di video hari ini simak video sampai akhir dan jangan di skip. Nah, mengenai komentar dua tadi ya, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih dulu bagi dua sobat hunter yang kemarin sudah berkomentar, dan saya ingin menjawab berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri. Ingat ya, pengalaman pribadi yang sudah saya tentukan, yang sudah saya coba langsung uji lapangan menggunakan teleskop standar, teleskop bawaan dari toko, atau biasanya yang sering saya rekomendasikan ke teman-teman sobat hunter yang lain. Jawabannya ini kurang tepat ya. Ini kalau dilihat dari segi fungsi dan lain sebagainya, sebenarnya teleskop yang dimaksud bawaan teleskop standar dengan harga yang cukup terjangkau ya, harga sekitar 400 ribuan sekelas ini. Ini ada teleskop Gamo ya, ini harganya 400, ukurannya 39x40. Dan ini ada teleskop BSA Black Powder, ukuran sama 39x40. Teleskop ini dibagi menjadi dua kelompok ya, yang standar dan yang high grade. Yang standar itu atau yang kecil ukurannya 39x40, rata-rata seperti itu. Kalau yang high grade yang ukurannya besar, itu ukurannya zoomnya itu sekitar 312, ada 416, lensanya dia menggunakan 40 atau 50 mili. Sebenarnya ya, ini di harga 400.000 ataupun di harga yang di atas 400 ribuan ya. Ini kalau produknya dari toko kami itu semuanya hampir sama. Cuman perbedaannya kalau yang ukurannya 312, 416 yang harganya di atas 400 ribuan itu dibekali dengan namanya anti getar. Jadi anti getar dan non anti getar, bukan anti getar ya, itu sebenarnya konsepnya sama selama penggunaannya itu tepat. Maksudnya, walaupun teman-teman nanti pakai teleskop ukurannya 39x40 yang standar, yang belum anti getar ya, itu ketika digunakan untuk hunting, outdoor dan sebagainya tidak akan berubah settingannya jika tidak terbentur,
tidak jatuh ataupun tidak terbanting. Kalau digunakan dipakai saja, dipindahkan tempat dan sebagainya itu tidak berpengaruh dari perubahan settingan teleskop tersebut. Nah, ini yang sering sekali salah ya dari asumsi teman-teman, mungkin dari pengalaman masing-masing ya, bebas teman-teman mau bercerita seperti apa. Tapi ya sejauh yang saya alami, teleskop yang non anti getar itu kalau digunakan untuk outdoor ya, digunakan untuk kegiatan di luar, hunting dan sebagainya, selama posisinya dia tidak jatuh ya, tidak terbanting, tidak terbentur dan sebagainya, itu posisinya tidak berubah. Tapi jika yang ini ya, yang harga 400 ribuan ya, dengan ukuran 39x40 apapun mereknya, jika pernah jatuh, pernah terbanting, pernah terbentur, biasanya posisi retikelnya itu berubah dan itu harus setting ulang. Beda dengan yang ukurannya sekitar yang ukuran 312 atau 416 yang sudah dibekali dengan anti getar, itu jika jatuh dan sebagainya itu masih aman, jadi nggak berubah. Cuma itu aja perbedaannya. Tapi kalau digunakan saja tanpa jatuh, tanpa terbentur, ya, tanpa terbanting, ukuran 39 yang mini, yang standar ataupun yang high grade itu sama-sama bisa digunakan, dan bahkan kalau menurut saya pribadi ya, itu untuk ukuran 39 sekelas Gamo dan BSA ini lebih efektif. Karena rata-rata kalau saya jumpai ya, teman-teman makainya itu digunakan untuk jarak tembak di bawah 50 meter. Rata-rata. Kalau konsumen kami, kalau konsumen yang lain saya kurang tahu. Ya, kalau di bawah 50 meter cukup menggunakan teleskop ini, karena kenapa? Di sisi lain harganya cukup terjangkau dan kemampuannya sudah mumpuni untuk akurasi jarak tersebut. Jika teman-teman nanti pengen untuk tes tembak di atas 50 meter, baru harus pakai teleskop yang high grade, yang ukurannya besar ya, atau harga sekitar di atas 400 ribuan. Paling murah kalau di kami yang high grade atau ukuran yang besar itu 750 sampai 850 ribu rupiah ya, tergantung fitur, tergantung bawaan dari mereknya. Jadi itu yang perlu teman-teman garis bawahi. Jadi ya, kesimpulannya, nah, mau pakai teleskop apapun, ukuran yang kecil ataupun yang besar, itu ditentukan dulu akurasinya digunakan untuk jarak tembak di berapa meter. Ya, kalau di bawah 50 meter, saran saya cukup bisa pakai ukuran yang 39x40. Mereknya ada banyak di kami, ada merek Gamo, ini yang saya pegang, ya, ada merek BSA yang saya pegang juga. Ada yang merek River, ada juga yang mereknya Basnel dan sebagainya. Kalau untuk tes tembak di atas 50 meter sampai maksimal 85 meter, saran saya bisa pakai yang high grade atau yang ukurannya besar. Ukuran zoomnya 312 atau yang 416. Di kami itu ada merek Yubin, merek Spike, merek Discovery, tapi saat ini stoknya kosong. Dan yang terakhir ini ada mereknya apa ya? Kayak Discovery itu tadi ya, yang kosong. Hanya 3 yang ready saat ini. Ya, itu bisa teman-teman pilih sesuai kebutuhan, sesuai selera. Selama penggunaannya tepat, ya, tidak terbanting, tidak jatuh, tidak tertimpa dan sebagainya. Pokoknya dengan goncangan yang lebih, itu masih bisa digunakan tanpa harus setel ulang. Tapi jika teman-teman nanti perpindahan jarak, nah ini yang harus digarisbawahi. Bagi teman-teman yang pemula, ketika teman-teman settingnya ya, teleskop ini untuk grouping zero-nya di jarak sekitar 30 meter. Jika teman-teman ini untuk tembak lebih dari 30 meter atau di bawah 30 meter, itu harus setel ulang. Kalau tidak mau setel ulang, bisa main reticle. Nah, fungsi reticle ada plusnya di dalam teleskop itu, ada titik-titiknya ini, atas, bawah, kiri, kanan. Itu berfungsi untuk ketika teman-teman nanti berpindah jarak, ya, mau lebih dekat jarak zeroingnya atau lebih jauh dari jarak zeroingnya, teman-teman nggak perlu setel ulang, tapi harus main reticle. Nah, ini biasanya yang bisa main reticle itu yang sudah profesional. Kalau yang pemula pasti bingung. Saya yakin pasti bingung. Soalnya kenapa? Setiap perpindahan jarak itu kan ada zeronya masing-masing. Jika teman-teman zero di angka berapa, itu yang harus diperhatikan. Untuk tes tembak di jarak berapa, itu yang juga harus teman-teman kira-kira. Ya, seperti nanti untuk tes tembak di jarak angka katakanlah 30 meter zeronya, di bawah 30 meter teman-teman harus setel ulang. Atau enggak lebih dari 30 meter, teman-teman juga harus setel ulang. Ini yang sering sekali salah dinilai oleh teman-teman Sobat Hunter yang pemula. Nah,
Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Jika nanti teman-teman masih ada bingung dari pembahasan saya hari ini mengenai teleskop ataupun mengenai penjelasan yang hari ini saya review, silakan bisa langsung ditanyakan via WA, siap dibantu. Terima kasih banyak untuk dua sobat hunter yang tadi sudah berkomentar mengenai teleskop. Bagi teman-teman yang pengen cari teleskop berkualitas, di kami ada, ini yang standar yang harga 400 ribuan. Terus ada senapan angin yang berkualitas juga. Ini senapan angin terbaru, belum saya review. Nanti saya akan review di next episode saja. Dan silakan bisa video call untuk melihat unitnya secara langsung supaya teman-teman lebih lebih puas untuk melihat unitnya. Dan bisa teman-teman tanyakan jika ada informasi yang kurang jelas, di kami selalu fast respon di jam kerja. Itu saja informasi yang bisa saya share ke teman-teman sobat hunter. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Dari pembahasan saya hari ini, saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Oke? Jika ada yang tanyakan atau mungkin teman-teman mau request untuk nanti dibahas di episode berikutnya, silakan tulis kolom komentar.